Baik, selamat pagi peserta webinar Slows Dynamic Analysis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Baik, Pak Apri. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Baik, sebentar lagi kita akan mulai agendanya. Hanya sekedar pengingat saja bagi Bapak Ibu yang belum bisa mendengar audio dari tim kami, nanti bisa kita silakan diklik join audio di pojok kiri bawah, kemudian ada join with computer audio pada menu pop-up. Nah, itu setelah diklik nanti suara kami akan terdengar. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir di dalam webinar ini, meskipun hari ini agak sedikit berbeda ya di perdana, jadi webinar berbayar gitu. Jadi nanti kita akan jelaskan kenapa webinar ini berbayar, karena memang untuk buat materi ini memang tim kami sudah melakukan research beberapa hari, beberapa minggu, sehingga ada banyak effort yang kami keluarkan. Jadi layaklah untuk kalau Bapak Ibu sekalian hari ini membayar untuk webinar hari ini, karena memang materinya tidak diajarkan di kampus, tahu kami gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Hastono, saya adalah tim dari PT Arisma Data Setia, reseller SolidWorks di Indonesia. Gitu. Nah, kebetulan kami ada di kantor cabang Sidoarjo. Jadi kami untuk kantor cabang kami melayani area Jawa Tengah sampai Indonesia Timur. Oke, tapi seperti di video perkenalan kami sebelumnya, kami ada di Jakarta dan kantor cabang Cikarang juga, gitu. Oke, kita mulai saja. Jadi karena sudah waktunya, gitu ya. Nanti kita akan mulai sedikit ini ya, semacam pengingat saja ya, bahwa ada banyak latar belakang ya, kenapa ada sebuah inovasi, sebuah produk gitu ya, ada biaya, energi, dan lain sebagainya. Tapi hal yang mendasar yang tidak kalah penting adalah adanya resiko gitu ya. Ada resiko sehingga di situ dibentuklah sebuah regulasi. Nah, resiko itu macamnya seperti apa gitu ya. Jadi resiko yang terjadi itu resiko salah satunya adalah dalam pengiriman model gitu ya, pengiriman produk gitu ya. Jadi begitu di dalam kontainer gitu ya, apakah dia mungkin nanti terjepit oleh barang-barang yang lain gitu ya, atau mungkin kalau itu berupa liquid gitu ya, dia rawan terhadap goncangan atau manuver mendadak sehingga yang menyebabkan sebuah truk terguling gitu ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa memang tangki sebuah truk, misalkan sebagai contoh di sini adalah tangki BBM gitu ya, karena di situ memuat BBM yang berisi cairan atau fluida. Nah, itu seperti kita ketahui dia tidak akan kosong atau tanpa bubble seperti ini. Nah, ini sehingga ada beberapa varian bubble gitu ya. Nah, ada bentuknya sekatnya seperti ini gitu ya, ada yang di bagian diagonal seperti ini. Oh, mungkin lebih kuat dia ada 8 ya, ada 8 bubble di sini gitu ya, atau modelnya seperti ini gitu ya, atau banyak macamnya gitu ya. Nah, dari beberapa varian bubble ini gitu ya, mana sebenarnya yang lebih efektif untuk menahan goncangan tadi gitu ya. Karena kalau goncangan mendadak akibat manuver tadi itu menyebabkan truknya tidak stabil gitu ya, atau bahkan terguling gitu ya. Itu kasus yang paling itu. Kalau misalkan ternyata amit-amit misalkan di sampingnya ada pengendara lain, nah itu akan lebih bahaya lagi gitu ya, karena berhubungan dengan keselamatan gitu ya. Sehingga untuk menjawab hal itu gitu ya, kita akan undang pemateri kita untuk webinar pagi hari ini, yaitu Bapak Ibnu Samsul Kurniawan. Halo Mas Ibnu, bisa on cam sebentar? Oke. Ya, halo. Oke, halo. Selamat pagi Mas Ibnu. Selamat pagi. Oke, mohon maaf ini agak ada buffer karena mungkin ini ya agak berdekatan gitu ya. Kami satu ruangan. Oke, baik.
Kemudian nanti selain Bapak Ibnu Samsul selaku technical support dari PT Arisma Data, kita akan mengundang juga yaitu Bapak Anton Prianto. Halo Pak Anton, apa kabar Pak? Halo, selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi Pak Anton. Mungkin bisa on cam sebentar Pak. Halo. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah nggak asing lagi dengan Pak Anton karena beliau adalah Branch Manager PT Arisma Data untuk kantor cabang Sidoarjo. Baik, karena ini adalah webinar berbayar, tentu saja Bapak Ibu tidak ingin mendengarkan saya bicara berlama-lama, gitu ya. Kita langsung saja ke pemateri kami, yaitu Bapak Ibnu Samsul Kurniawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Stono atas kesempatannya. Oke, selamat pagi rekan-rekan Bapak dan Ibu peserta webinar. Langsung saja untuk untuk share screen-nya sudah kelihatan. Oke. Oke. Untuk webinar kali ini, seperti yang sudah dijelaskan di awal ya, ini kita akan membahas tentang source dynamic analysis. Nah, menggunakan SolidWorks Flow Simulation. Oke, sebelum melanjutkan ke pembahasan, izinkan saya untuk perkenalan lebih detail lagi ya. Untuk nama saya Ibnu Samsul Kurniawan. Nah, ini untuk riwayat pendidikan terakhir saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan di Arisma Data Setia khususnya cabang Sidoarjo ini saya menjadi technical support, dan alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa sertifikasi. Ini untuk beberapa sertifikasi yang sudah saya dapatkan, yaitu simulation expert, kemudian mechanical design expert. Untuk di flow simulasinya dapat yang profesional dan profesional CAM. Oke, langsung saja untuk pembahasannya kita bicara tentang sebuah latar truk belakang. bahan bakar minyak Rabu pagi terbalik di putaran tol Gerbang Kalimalang, Tol Jor, Bekasi, Jawa Barat. Sebuah truk Pertamina berisi 8 kiloliter bahan bakar minyak terguling di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Evakuasi kendaraan pengangkut BBM itu harus ekstra hati-hati karena material yang tumpah rentan terbakar. Dalam operasinya, truk tangki ini memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan muatan padat, menabrak pembatas terutama dan terguling di Jalan kecelakaan Soekarno-Hatta, Bandung. yang dikemudikan di pos suara terjadi sebagian isinya sering terjadi saat melewati harus tikungan. dilakukan penyiraman cairan busa. Salah satu penyebab utama truk tangki terguling ini adalah gerak periodik dari cairan dalam tangki yang tidak terisi penuh. Hal ini mengakibatkan nilai ambang batas guling akan lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan yang bermuatan padat. Gitu. Oke, ini ada data ini ya, frekuensi faktor penyebab utama yang berkontribusi terhadap kecelakaan guling, khususnya truk tangki. Jadi dari data Motor Carrier Management Information System atau disingkat MCMIS ini diambil dari 1260 kejadian kecelakaan. Kemudian dari total kecelakaan tersebut terdapat 21% atau sekitar 264 kecelakaan akibat terguling pada truk tangki ya, gitu. Jadi ini sudah diolah khusus diambil data kecelakaan truk tangki akibat terguling, dan beberapa penyebabnya seperti faktor pengemudi, kemudian ada kendaraan dari faktor kendaraannya sendiri, kemudian jalan raya, cuaca, dan kendaraan lain. Jadi dari data ini kita ketahui bahwa faktor terbesar kecelakaan tunggal terguling ya dari truk tangki ini disebabkan oleh faktor pengemudi, yaitu sebesar 85,5%. Nah, faktor pengemudi sendiri ini dikategorikan menjadi 3 berdasarkan ini ya, jurnal milik Amir Colley yang bisa dilihat di bawah untuk referensinya. Jadi
faktor pengemudi ini ada 3, yaitu decision error yang pertama, yaitu selama manuver yang mendadak. Kemudian performance error atau non-performance error, ini meliputi kesehatan dan kelelahan pengemudi. Dan yang terakhir ada wrong recognition error. Nah, dari ketiga faktor tersebut, terbesar dimiliki oleh decision error, yaitu 42% kejadian terguling itu akibat decision error atau keputusan selama manuver mendadak. Seperti itu. Oke, bicara tentang truk tangki. Nah, ini ada perbandingan frekuensi truk tangki terguling antara truk bermuatan padat dengan truk tangki atau truk bermuatan benda cair kayak gitu ya. Jadi berdasarkan laporan menurut truk involved in fatal accident atau disingkat TIFA ini, itu menunjukkan presentasi terguling truk tangki sehubungan dengan kecelakaan dilaporkan sebesar 26,2%. Sedangkan untuk truk bermuatan padat, itu frekuensi kecelakaannya sebesar 10,3%. Jadi hal ini menunjukkan bahwa karakteristik stabilitas truk tangki itu lebih rendah dibandingkan dengan truk yang bermuatan benda padat. Gitu. Oke, kenapa stabilitas truk tangki lebih rendah? Nah, ini karena ketika kendaraan bermuatan cair ini bermanuver atau akselerasi mendadak, baik akselerasi maupun pengereman mendadak, itu menimbulkan fenomena sloshing dalam tangki. Jadi ketika bermanuver maupun akselerasi tadi, cairan di dalam tangki itu akan bergerak meskipun kondisi kendaraan sudah diam, katakanlah ya sudah selesai melakukan pengereman, berhenti, tapi cairan di dalam itu masih bergerak. Gitu. Jadi studi mengenai dinamika sloshing pada truk tangki ini sangat diperlukan. Hal itu berkaitan dengan aspek keselamatan dan aspek lain yang timbul akibat adanya sloshing yang terjadi. Jadi seperti contoh tadi, misalkan kecelakaan truk Pertamina ya yang membawa bahan bakar BBM kayak gitu, itu kan berbahaya, misalkan terguling. Jadi karena zatnya yang mudah terbakar. Jadi selain keselamatan drivernya sendiri akan mempengaruhi juga ke lingkungan tempat kejadiannya juga ya. Jadi selain bahaya buat driver sendiri juga bahaya bagi orang lain. Oke, berbicara tentang sloshing, sebenarnya sloshing itu apa sih? Jadi sloshing itu merupakan gerakan free surface cairan yang menghantam dinding pembatas pada tangki akibat volume cairan yang tidak penuh. Ya, jadi gerakan free surface di dalam wadah bergerak yang terisi sebagian ini memberikan gaya atau momen yang besar pada struktur wadah. Hal tersebut mempengaruhi stabilitas dari truk tangki itu sendiri. Jadi sloshing cairan dalam wadah bergerak ini sebenarnya sudah dipelajari secara luas sejak tahun 1960-an. Desain kendaraan yang bergerak mengangkut beban cair ini memerlukan pertimbangan beban slosh dinamis yang timbul dari manuver terarah. Jadi truk tangki untuk keperluan umum biasanya itu kan terisinya nggak penuh ya. Jadi kenapa nggak diisi penuh itu dilakukan bukan tanpa alasan, tapi karena adanya variasi ini ya, densitas fluida di dalamnya yang diangkut. Kemudian ada batas beban yang dapat diterima oleh aksel dari kendaraannya atau as roda itu biasanya. Jadi dari akselnya itu kan ada batas beban maksimal. Nah, oleh karena itu untuk isi tangki itu nggak bisa full supaya nggak melebihi batas beban yang diizinkan tadi, agar tidak terjadi patah ketika berkendara kayak gitu ya. Untuk gaya hidrodinamik dan momen yang timbul tadi itu mengakibatkan perubahan pusat massa atau center of gravity. Jadi kita ketahui kalau truk tangki seperti ini itu akan memiliki pusat massa yang lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan lainnya.
Nah, dengan pusat massa yang lebih tinggi ini kan pasti gaya yang dibutuhkan untuk dia terguling itu akan lebih sedikit dibandingkan kendaraan jenis lain. Sedangkan waktu bermanuver itu pasti ada itu tadi ya, fenomena sloshing yang akan menambah gaya ataupun momen pada struktur tangkinya sehingga akan merubah posisi center of gravity yang nantinya akan mempengaruhi stabilitas dari kendaraan tangki tersebut. Besaran gaya hidrodinamis dan momen bersama dengan pergeseran beban dinamis itu banyak terjadi pada truk tangki yang krisis bagian tadi itu akibat dari pengereman, akselerasi, dan manuver. Itu dapat meningkatkan kinerja pengereman. Nah, kenapa? Karena ketika truk tangki seperti ini itu mengerem dadak katakanlah ya. Setelah mengerem dadak itu kendaraan akan berhenti sejenak, tapi karena cairan di dalamnya nggak langsung berhenti, adanya yang disebut inersia itu tadi itu akan menghantam ke dinding tangki dan menyebabkan kendaraan masih bisa bergerak maju. Makanya truk tangki seperti yang mengangkut cairan ini ketika mengalami pengereman itu akan butuh kinerja pengereman yang lebih tinggi lagi dan akan berpengaruh pada stabilitas guling kendaraan juga. Pada dasarnya sifat-sifat ini berhubungan dengan dinamik fluid source dan bergantung pada sejumlah parameter. Jadi efek sourcing di dalam tangki itu ada beberapa parameter ya, yang mempengaruhi sebenarnya. Jadi ada dari level pengisian tadi, kemudian sifat cairannya, geometri tangki juga berpengaruh, sifat manuver dan desain perangkat anti sloshing jika ada. Jadi level pengisian cairan dalam tangki itu langsung berhubungan dengan inersia fluida, tinggi pusat massa dan potensi pergeseran beban, sehingga level pengisian tadi itu akan berpengaruh terhadap momen yang diakibatkan oleh gerakan cairan dalam tangki. Nah, karakteristik gerakan cairan dalam tangki ini sangat memiliki ketergantungan terhadap bentuk penampang juga selain level cairan tadi. Bentuk penampang, panjang tangki, dan konfigurasi plat peredam ini mempengaruhi gerakan cairan yang pada akhirnya juga mempengaruhi batas kestabilan truk. Jadi bisa dilihat di sini ya. Ini ada dari sifat cairan ini maksudnya kayak densitas fluidanya. Jadi untuk densitas fluida rendah, densitas fluida yang lebih tinggi itu ada ini ya pengaruhnya tersendiri dari kepada struktur ininya, kemudian kepada level pengisian. Jadi dilihat densitasnya dulu, nanti akan berpengaruh ke level pengisian cairan. Nah, karena itu tadi level pengisian cairan ini akan berpengaruh pada batas beban aksel yang dapat ditampung oleh kendaraannya kayak gitu. Kemudian selain itu ada juga desain perangkat anti sloshing. Nah, ini banyak penelitian yang mengatakan bahwa dengan penambahan desain perangkat anti sloshing ini bisa mengurangi efek sloshing dinamisnya. Kemudian dari sifat manuver juga, ini juga mempengaruhi besarnya gaya atau momen yang diakibatkan oleh fluida. Kemudian ini geometri dan bentuk tangki. Jadi kenapa kok banyak sekali model-model bentuk tangki ya? Kenapa kok banyak satu model gitu aja? Itu ternyata ada alasannya juga untuk model-model bentuk tangki, mulai dari berbedanya geometri itu bisa bisa membuat perbedaan di jenis cairan yang diisi harus seperti apa, kemudian level rendah dan tinggi itu menggunakan geometri yang seperti apa, itu ada penjelasannya. Oke, untuk penjelasan mengenai ambang batas terguling tadi ya, itu sebenarnya sudah diatur, ada peraturan internasional atau regulasi. Itu regulasinya dinamakan UNECE R111. Nah, ini merupakan regulasi internasional
yang mengatur tentang persyaratan stabilitas minimal untuk kendaraan berat dan kombinasi kendaraan berat atau kendaraan kayak kendaraan gandeng gitu ya. Nah, penelitian tentang kendaraan berat ini yang paling sering terguling berdasarkan dari regulasi ini itu kendaraan kelas TD atau kendaraan berat yang memiliki berat lebih dari 10 ton. Nah, jadi berdasarkan peraturan ini dan penelitian yang dilakukan, kendaraan lebih dari 10 ton ini memiliki resiko yang lebih besar untuk terguling. Jadi berdasarkan UNECE R111, kendaraan kelas TD tersebut harus memiliki SRT minimal 0,3 G. Nah, G di sini adalah satuan percepatan gravitasi. Nah, SRT sendiri merupakan static roll threshold, merupakan ukuran potensi kendaraan itu untuk berguling ke samping. Jadi kendaraan dengan SRT lebih rendah itu cenderung mudah terguling ya dibandingkan kendaraan dengan SRT lebih tinggi, terutama saat tikungan tajam dan dalam manuver darurat mendadak. Nah, makanya hal ini perlu dinilai dan disertifikasi sehingga dapat diperoleh batas massa dari level pengisian tadi, batas massa yang sesuai dan ketinggian kendaraan yang sesuai kayak gitu. Peraturan ECE 111 ini mensyaratkan batas SRT yang diambil dari uji tabel kemiringan atau metode estimasi alternatif. Jadi ada dua metode, yaitu ada metode estimasi melalui perhitungan dan ada yang langsung uji coba gitu, pakai uji meja miring. Jadi ditaruh di alat uji, kemudian alat uji tersebut dimiringkan hingga sudut 23 derajat. Jadi syaratnya itu sampai sudut 23 derajat itu tidak boleh salah satu posisi tidak boleh ini ya, nggak boleh terguling kalau dari peraturannya itu. Jadi satu sisi rodanya itu nggak boleh terangkat sampai sudut 23 derajat. Nah, selain itu dalam peraturannya juga diterangkan bahwa uji harus dilakukan sebanyak 3 kali untuk memiringkan setiap sisi kendaraan. Nah, selanjutnya uji kemiringan meja harus dilakukan pada kondisi beban penuh dengan setidaknya 70% volume terisi, seperti itu. Dan sudut kemiringan meja ini harus ditingkatkan secara perlahan dengan kecepatan sudut kurang dari 0,3 derajat per detik. Jadi di dalam regulasi UNECE R111 ini sudah dijelaskan detail ya, kalau dibaca itu untuk step-stepnya melakukan uji coba dan estimasi perhitungan tadi. Nah, untuk contoh estimasi perhitungannya seperti ini. Nah, ini ada dibagi dua ya. Ada yang diasumsikan rigid vehicle kayak gini, jadi untuk perhitungan SRT-nya lebih sederhana. Tapi kebanyakan kasus atau kondisi real, kendaraan itu kan pasti kompleks ya, ada yang namanya suspensi ya gitu. Nah, ini ada kayak suspensinya, kemudian ada roda juga, ada kayak misalkan rodanya lebih dari 4 ya gitu. Ini ada perhitungannya sendiri. Jadi kalau pakai yang kendaraan kompleks kayak gini itu persamaannya lebih luas lagi kayak gini. Jadi ada perbedaan ya. Ini untuk asumsi rigid vehicle, sedangkan untuk yang kompleks seperti ini ada kayak pengaruh suspensi juga, terus roda itu persamaannya ada beda. Oke, sebagai contoh ya, untuk lebih jelas lagi mengenai SRT. Nah, seperti ini. Jadi, contoh pertama ini pada kendaraan umum atau kayak sedan gitu. Ini massa mobilnya kan 1,4 ton dengan SRT 1,2 G. Nah,
ini dibutuhkan gaya yang lebih besar dari masanya ya. Kalau dilihat gayanya ini lebih besar dari masanya, itu baru bisa membuat kendaraan terguling. Tapi secara umum mobil akan bergeser terlebih dahulu sebelum terguling. Nah, beda dengan contoh 2. Nah, ini sebuah truk 4 aksel dengan massa 25 ton. Tapi SRT-nya masih cukup tinggi, yaitu 0,5. Nah, dia akan terguling ketika diberikan beban sebesar 12,5 ton. Nah, berbeda kayak contoh ketiga, dia sama persis case-nya, yaitu sebuah truk 4 aksel dan masanya sama 25 ton. Nah, ini SRT-nya 0,3 G, high COG load. Nah, jadi istilahnya center of gravity-nya ini tinggi, makanya SRT-nya rendah. Nah, dia akan terguling dengan gaya sebesar 7,5 ton. Bisa dilihat perbandingannya ya. Jadi dengan case yang sama, massa kendaraan yang sama, beda di SRT. Nah, dia gaya yang dibutuhkan untuk terguling jauh lebih sedikit. Nah, jadi semakin rendah nilai ambang batas atau SRT, static roll threshold, maka kecenderungan kendaraan untuk terguling akan semakin tinggi. Oke, jadi ini kan kita bahasnya tadi tentang static roll threshold. Bagaimana kalau misalkan di truk tangki cairan kayak gitu, yang di dalamnya sebenarnya bukan kondisi statik, melainkan dinamis ya. Gerakan muatan cair di dalamnya ini bisa mengurangi ambang batas rollover dinamis, bukan statis lagi. Jadi banyak studi yang menyarankan untuk meneliti tentang kondisi sloshing kasus terbuluk dalam truk tangki, yaitu ketika truk tangki tersebut terisi 40-70% volume tangki ya gitu. Jadi untuk metode analisis sloshing itu ada beberapa ya yang sudah diteliti ya gitu. Ada beberapa metode. Yang pertama ada metode analogi mekanik. Jadi metode analogi mekanik ini, fenomena sloshing itu diasumsikan atau digambarkan sebagai sebuah sistem pegas atau sebagai pendulum yang bergerak seperti ini. Skemanya seperti ini. Jadi untuk metode analogi mekanik itu diasumsikan sebagai sistem pegas atau sistem pendulum bergerak. Nah, kemudian ada metode kuasi statik. Jadi metode kuasi statik ini merupakan metode sederhana untuk memprediksi posisi steady state dari free surface. Nah, jadi kayak gini, langsung diposisikan seperti ini, dia diasumsikan sebagai garis lurus kalau pakai kuasi statik. Kemudian selain itu untuk metode kuasi statik ini kan terbatas ya, hanya mengamati secara 2 dimensi dan dia tidak bisa untuk mengamati fenomena sloshing pada tangki dengan penambahan alat peredam. Nah, gitu. Dan yang ketiga ini ada analisis dinamik sloshing. Nah, jadi yang dua metode tadi itu masih analisis secara statik, secara steady state maksudnya. Secara steady state. Nah, sedangkan untuk yang analisis dinamik sloshing ini dapat dilakukan dengan computational fluid dynamic. Jadi dengan metode CFD kita bisa menganalisa sloshing transiennya, gitu. Tidak steady state seperti dua metode yang lain. Oke, untuk kuasi statik ya lebih detailnya seperti ini untuk skemanya. Jadi dia dikondisikan langsung kayak gini, ditarik kondisi ketika mengalami percepatan saat bermanuver ya. Jadi langsung diasumsikan sebagai garis lurus seperti ini. Jadi emang umumnya itu penelitian banyak menggunakan metode kuasi statik ini. Ya, metode untuk mengamati fenomena sloshing dengan mengasumsikannya 2 dimensi.
Nah, padahal kan kondisi real yang ada, sloshing ini harus ditinjau dari arah 3 dimensi akibat gaya simultan dari aplikasi pengereman maupun manuver. Jadi perhitungan kohesis statik ini tetap dilakukan, biasanya digunakan sebagai parameter untuk validasi ini ya, setting simulasi di CFD. Jadi misalkan kita udah setting simulasi di CFD-nya, terus kita lihat hasilnya, untuk validasi itu biasanya pakai ini perhitungan kohesis statiknya. Jadi dilihat perbandingannya jauh atau enggak. Jadi kita bandingannya dari Fx sama Fy-nya. Dicari, dihitung dulu Fx ini M kali Gx, jadi massa dari cairannya, massa total dari cairannya ini dikali dengan akselerasi arah X. Nah, nanti kita ketahui hasilnya, kemudian sama Fy, karena kan 2 dimensi saja ya, jadi Fx sama Fy. Nah, Fy-nya ini massa cairan dikali sama percepatan gravitasi. Nah, kalau nilai Fx, Fy-nya ini hasil CFD-nya udah mendekati dengan perhitungan kohesis statik, berarti setting yang dilakukan di simulasi CFD-nya itu udah bisa dikatakan valid kayak gitu. Jadi bisa nanti settingnya itu bisa dibawa untuk melakukan analisis pada variasi lain, yaitu variasi tangki yang ditambahkan dengan plat peredam, di mana di kohesis statik hal itu tidak bisa dilakukan. Oke, bicara mengenai alat peredam ya, ini ada sebuah penelitian yang meneliti tentang selain dari bentuk penampang yang berpengaruh terhadap sloshing kayak gitu, kemudian ada juga tentang alat peredamnya. Jadi dari penelitian yang telah dilakukan, penampang tangki bundar ini lebih disukai untuk level pengisian rendah, sedangkan tangki modified oval lebih disukai untuk level pengisian tinggi. Nah, selain itu untuk tangki bentuk sirkular ini ya, itu memiliki batas stabilitas yang besar untuk tipe cairan yang memiliki densitas tinggi. Sedangkan untuk modified oval dan modified square ini baik digunakan pada cairan yang memiliki densitas rendah untuk muatan yang sama dan beban aksel yang diizinkan. Nah, selain itu pada sebuah penelitian juga menyatakan bahwa wadah elips kurang stabil daripada persegi panjang atau persegi panjang yang dimodifikasi atau ini ya modified square dengan kapasitas yang sama. Terus akhirnya untuk mengurangi hal tersebut itu ditambahkan, ada penelitian yang menambahkan alat peredam atau buffer dalam tangki. Jadi tujuannya untuk mengurangi momen atau gaya yang diakibatkan oleh sloshing dinamik tadi, dan selain itu juga berfungsi untuk memperkuat struktur tangki. Nah, ini ada sebuah penelitian pada tangki modified square ya. Nah, ini dia divariasikan beberapa konfigurasi buffer kayak gini. Nah, kemudian diteliti kayak presentasi redamannya seberapa besar dari masing-masing konfigurasi ini platnya. Jadi dari penelitiannya itu didapatkan hasil bahwa plat HVD bevel yang D ini ya, itu memiliki redaman yang terbaik itu untuk meredam momen baik maupun gaya. Jadi dia terbaik pada level cairan 30, 70 sampai 90 dan 90%. Gitu. Jadi dia nilainya 76%, 29%, 43% sama 18% ya. Ini. Jadi dia terbaik di level cairan 30%, 70% sama 90%. Akan tetapi untuk hasil yang optimal itu didapatkan di konfigurasi VD bevel yang E. Nah, kenapa dikatakan optimal? Karena dia hasil redamannya mendekati yang HVD ya, tapi dilihat dari
jumlah plat dia lebih sedikit. Jadi dia dikatakan optimal karena hanya dengan beberapa plat atau plat yang lebih sedikit dari HVD dia sudah bisa mencapai peredaman momen yang mendekati ini plat HVD-nya. Oke, selanjutnya ini kita akan membahas tentang kita akan mencoba hal yang sama ya. Maksudnya kita akan mencoba hal yang sama di tangki bentuk oval. Jadi kita akan simulasikan sourcing yang terjadi pada tangki bentuk oval dengan penambahan SCAD atau alat peredam menggunakan SolidWorks Flow Simulation atau ini ya kita kenal dengan CFD. Jadi kita pakai teknologi CFD untuk menganalisa sourcing dinamik seperti ini. Jadi CFD sendiri atau Computational Fluid Dynamics itu merupakan sekumpulan metodologi untuk memprediksi perilaku fluida dengan memecahkan persamaan Navier-Stokes secara numerik berbasis komputer. Nah, teknologi CFD sendiri ini mulai dikembangkan pada tahun 1930, akan tetapi mulai digunakan pada tahun 1990. Itu pun pertama kali hanya pada industri penerbangan. Yang notabene industri penerbangan ini sangat erat kaitannya dengan fenomena fluida. Ya, beberapa penelitian itu menunjukkan source transient yang signifikan dan free surface discontinue di bawah input percepatan yang diterapkan, itu didapatkan bahwa gaya dan momen source puncak lebih besar daripada yang diprediksi dari model kuasi-statik. Jadi hasil perhitungan secara kuasi-statik itu nanti lebih rendah dibandingkan dengan dari CFD gitu. Jadi mungkin hasilnya akan ini ya nggak terlalu jauh, tapi hasil simulasi CFD-nya ini memiliki nilai yang lebih besar. Oke, kita langsung coba untuk menganalisa fenomena ini menggunakan SolidWorks Flow Simulation. Jadi dengan menggunakan modul SolidWorks Flow Simulation ini, kita dapat melakukan analisis dynamic sourcing dengan teknologi free surface yang terdapat di dalamnya. Ya, analisa dynamic sourcing ini sangat sesuai untuk mengamati fenomena sourcing transient yang mana tidak bisa dilakukan untuk metode kuasi-statik. Dan metode kuasi-statik tadi kan hanya akurat untuk steady state sourcing dan tidak dapat menghitung ketika adanya penambahan plat peredam. Nah, jadi dengan menggunakan flow simulation ini kita bisa mengamati baik secara 3 dimensinya, kemudian secara transient, dan bisa mengamati fenomena sourcing pada tangki dengan penambahan alat peredam. Oke, bisa dilihat di sini untuk kapabilitas dari SolidWorks Simulation ya. Ini bisa selain untuk aliran internal maupun eksternal flow, bisa untuk analisa heat transfer, kemudian rotating komponen, ada juga electronic cooling. Jadi ini untuk spesifik untuk alat-alat elektronik kayak gitu, pendinginan di alat-alat elektronik, dan bisa juga untuk HVAC seperti ini. Jadi comfort parameter atau tingkat kenyamanan dalam ruangan. Nah, itu merupakan kapabilitas dari SolidWorks Flow Simulation. Oke, pada umumnya jenis analisis CFD itu ada dua ya. Itu ada dua kategori, yaitu analisis internal dan eksternal. Nah, internal flow ini merupakan analisis aliran yang terjadi di dalam model geometri, ya seperti aliran dalam pipa, terus sistem HVAC ya, dalam ruangan. Nah, ini di sini contohnya dalam ini ya heat exchanger atau alat penukar panas. Ini menggunakan kategori internal flow. Nah, sedangkan yang kedua ada external flow. Ini analisisnya merupakan analisis aliran yang terjadi di luar geometri. Contohnya seperti ini. Biasanya untuk nyari gaya hambat dari sebuah desain mobil atau pesawat kayak gitu. Dan juga kayak efek
fluida terhadap bangunan, itu biasanya pakai analisis external flow. Nah, secara umum untuk proses simulasi itu dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah pre-processing, kemudian tahap kedua solving, dan terakhir post-processing. Nah, untuk pre-processing sendiri itu ada terbagi menjadi kayak ini, pemodelan geometrinya, kemudian penyederhanaan model jika diperlukan. Jadi kan kita udah desain full kayak gini, tapi yang perlu kita matikan sebenarnya fenomena slashing di dalam tangki aja. Jadi untuk yang lainnya ini kita bisa hilangkan dulu, jadi fokus di tangkinya aja. Kalau misalkan di dalam tangki ini ada geometri kayak yang detail ya, geometri detail, katakanlah kayak ada stiker atau apa gitu, itu bisa dihilangkan dari pemodelannya supaya tidak mengganggu, karena hal tersebut tidak diperlukan. Jadi supaya ini ya proses meshingnya pun lebih mudah. Nah, setelah adanya penyederhanaan model jika diperlukan, ini melakukan setting boundary kondisi. Jadi kita setting untuk pengondisiannya mulai dari jenis fluidanya, kemudian tipe analisisnya, sampai calculation control. Kemudian setelah setting boundary kondisi kayak gini, baru dilakukan mesh. Nah, sampai tahap meshing ini itu masuknya ke tahap pre-processing. Jadi dari model, kemudian setting boundary kondisi, mesh itu masuknya ke tahap pre-processing. Setelah selesai, masuk ke tahap solving. Jadi di SolidWorks Flow Simulation ketika kondisi kalkulasi kayak gitu ya, itu kita bisa mengamati. Jadi nggak harus nunggu hasilnya proses solvingnya selesai dulu, kita udah bisa lihat fenomena yang terjadi seperti apa. Jadi misalkan kita ini ya, katakanlah udah setting, kemudian kita amati di Windows solvernya ini, kita lihat kalau misalkan ternyata kok nilainya aneh gitu, kok nggak sesuai baik sama jurnal maupun eksperimen, itu bisa kita batalkan ya, di stop, kita batalkan. Jadi nggak harus nunggu dulu lama sampai selesai, ternyata waktu dibuka hasilnya nggak sesuai. Jadi kita bisa amati selama proses ini kalkulasinya. Oke, setelah proses calculation-nya selesai, itu tahap post processing atau ini ya, pengambilan data hasil simulasinya. Jadi pengambilan datanya itu bisa berupa grafik kayak gini, grafik dari gaya yang ditimbulkan oleh slashing, kemudian bisa plot kayak gini, plot gambarnya, fenomenanya seperti apa gitu. Bisa juga, nah ini bentuk video kayak gini. Ini ketika kita menganalisa secara transient, jadi kita bisa tahu pergerakan fluida di dalam tangki ketika mendapatkan percepatan saat bermanuver itu seperti apa, itu bisa kita amati. Ya, seperti ini. Nah, untuk boundary kondisinya pada case ini itu, jadi di tangkinya ini ada 4 variasi alat peredam slashing ya nanti. Kemudian untuk fluidanya udara dan air dengan level airnya sebesar 70%. Nah, ini yang warna putih ini batas ketinggian airnya. Kemudian analisis dilakukan secara transient dan menggunakan teknologi free surface yang ada di dalam SolidWorks Flow Simulation. Oke, di sini kita mengamatinya tangki bentuk oval. Tangki bentuk oval ini dipilih karena aplikasinya banyak digunakan ya, pada mobil tangki, terus plan pabrik kimia, atau penyimpanan, alat-alat penyimpanan kayak gitu. Ya, kemudian di sini untuk input percepatannya, nilai percepatannya ini didapatkan dari motion analysis. Nah, di SolidWorks ini bisa analisis pergerakan kayak gitu. Jadi di sini kita bisa buat setting dulu analisis pergerakan mobilnya untuk
bermanuver seperti ini pada radius konstan dengan kecepatan yang konstan juga ya. Jadi setelah kita buat setting ininya, pergerakannya, kemudian di calculation, nanti kita bisa dapat hasil percepatan dari motion analysis ini. Dan ini dilakukan juga di dalam software SolidWorks. Gitu. Jadi setelah melakukan motion analysis, kita plot acceleration arah Y, X sama Z. Jadi kita bisa dapat nilai percepatan arah X dan Z. Nah, kenapa yang Y-nya tidak tampilkan ini? Karena kan Y ini pasti konstan ya, arah Y, yaitu sebesar gaya gravitasi, percepatan gravitasi 9,81. Oke, untuk lebih detailnya langsung saja ini video tutorialnya. Nah, jadi pertama seperti ini di sini kita pakai beberapa konfigurasi, langsung beberapa konfigurasi kayak gini. Jadi ada konfigurasi COG of tank ini untuk mencari data center of gravity dari massa ya, center of gravity dari cairan maksud saya. Cairan yang di dalamnya dengan level 70% pengisian tadi. Nah, tujuannya data COG nanti ini digunakan untuk perhitungan secara kuasi statik. Kemudian di sini ada konfigurasi motion. Nah, motion ini digunakan untuk membuat pergerakan tadi, animasi pergerakan, di mana nanti data percepatan didapatkan dari situ. Kemudian yang lainnya ini ada beberapa ini jenis tangkinya ya. Yang no device ini berarti dia polos, nggak ada skatnya atau plat peredamnya. Kemudian ada 4 variasi lain seperti ini ditunjukkan. Jadi setelah buat konfigurasi, kita pastikan ke motion dulu untuk mendapatkan data percepatan tadi. Nah, di sini langsung masuk ke tab motion study ya. Nah, motion study di bagian bawah. Ini kita setting mulai dari penambahan definisi gravitasi, kemudian ada motor. Pathmate motor ini untuk mendefinisikan kecepatan dari truknya ya. Jadi di sini kita definisikan sebesar 11 meter per second. Untuk kecepatannya konstan seperti itu. Terus kemudian dilakukan calculation, nanti kita bisa tahu pergerakannya seperti apa. Oke, dari pergerakan tersebut kita bisa plot. Nah, seperti yang ditunjukkan tadi hasil plotnya. Nah, ini seperti ini. Untuk plot dari hasil motion analysis, kan bisa dilihat untuk Y plotnya, akselerasi di Y ini nilainya 0 meter per second, karena dia nggak ada perubahan. Jadi nanti untuk di flow simulasinya kita pakainya percepatan gravitasi sebesar 9,81. Oke, kemudian setelah data ini kita dapat, ini bisa diekspor ke Excel ya. Jadi grafik tersebut itu bisa diekspor ke Excel. Dan nantinya bisa dipakai, datanya bisa dipakai untuk analisa CFD-nya seperti ini. Jadi yang kita pakai X sama Z-nya, yang Y kita definisikan sebagai percepatan gravitasi. Nah, kemudian kita masuk ke, setelah mendapatkan data percepatan tadi, kita masuk ke flow simulasinya. Nah, dan pastikan konfigurasinya kita ubah terlebih dahulu. Konfigurasi yang kita pakai untuk setting awal, setup awal yaitu pakai yang no device. Jadi dia tanpa adanya alat peredam slashing atau anti slash device. Nah, tujuannya nanti hasil simulasi dari yang default ini dibandingkan dengan yang kuasi statik. Seperti itu. Jadi kita setting. Nah, untuk tipe analisisnya pakai yang internal, seperti ini, internal. Kemudian teknologi free surface ini diaktifkan. Nah, ketika fitur free surface ini aktif, otomatis time depend juga aktif. Karena analisa free surface ini ya, analisanya tipe transient, kayak gitu. Jadi otomatis langsung aktif di sini. Ketika ini diaktifkan langsung aktif yang time depend.
Kemudian untuk percepatannya kita setting di gravity ini. Jadi X sama Z ini kita input data yang tadi dari motion, kemudian yang Y kita buat min 9,81 karena arah gravitasinya ini ya ke arah sumbu min Y kayak gitu bawah. Nah, caranya untuk menginput ya tinggal diklik yang di X komponennya, kemudian pilih yang dependence. Nah, baru diinput, tinggal di copy paste gitu. Jadi data ini tadi itu tinggal data yang udah diekspor ke Excel tadi, tinggal di copy kemudian dipaste di tabel ini. Jadi grafiknya bisa dilihat udah sesuai ya sama yang di motion tadi. Nah, hal yang sama dilakukan untuk nih untuk Z-nya. Di sumbu Z-nya juga sama seperti itu, input. Oke, kemudian jenis fluida, kita setting jenis fluidanya. Jadi fluidanya kita tadi pakai udara sama air seperti ini. Nah, ini bisa untuk dua jenis fluida yang nggak bisa bercampur kayak gini ya, itu biasanya pakai memang harus diaktifkan yang free surface tadi supaya bisa milih dua kayak gini, langsung gabung, biasanya langsung ada dua jenis fluida. Oke, seperti ini. Setelah kita tentukan fluidanya, ada tahap selanjutnya adalah wall condition. Nah, di sini kita buat defaultnya seperti ini. Jadi kita nggak pakai analisa thermal, jadi diasumsikan dindingnya itu adiabatic wall. Ada transfer panas ya baik dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam. Itu kemudian untuk kekasaran dindingnya kita asumsikan 0 mikrometer atau halus. Jadi dindingnya diasumsikan halus. Nah, kemudian initial kondisi ini untuk pressure dan temperatur kita buat tekanan lingkungan sama temperatur lingkungan dapat default. Nah, untuk konsentrasi ini untuk initial fluidnya kita definisikan sebagai udara. Oke, sudah untuk general settingnya, kita tinggal menentukan boundary kondisinya. Ya, jadi di sini ada komponen kontrol ya. Nah, komponen kontrol ini untuk mendefinisikan part mana aja atau komponen mana aja yang tidak diperlukan dalam analisis. Di sini kan kayak badan truk, kemudian jalan, ini kan nggak diperlukan ya. Jadi kita fokusnya di tangki. Nah, di sini bisa dilihat di tangkinya aja yang aktif. Jadi kayak jalan dan komponen lainnya ini dibuat ini tidak diaktifkan karena tidak diperlukan. Nah, kemudian di bagian ini liquid. Nah, liquidnya ini secara otomatis tidak aktif karena ada setting pada inisial kondisinya di boundary kondisi nanti ya. Jadi ini kita aktifkan yang tangki aja seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita hide unused komponen. Jadi secara otomatis ini ya terhide ya yang tidak digunakan tadi. Nah, fokusnya pada tangkinya aja. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian mendefinisikan initial kondisi. Nah, ini kita definisikan di part yang tadi, yang new liquid tadi, part liquid yang gambarnya di sini tadi ya warna biru. Komponennya itu diklik partnya. Kemudian kalau untuk setting awal ini aktif. Disable solid komponen ini di checklist supaya otomatis nanti termasuk part yang tidak digunakan kayak gitu. Kemudian konsentrasinya diubah bahwa part tersebut, part yang sudah dibuat tadi itu didefinisikan sebagai air seperti ini. Jadi otomatis yang gambar warna biru tadi ya yang di dalamnya tangki itu otomatis didefinisikan sebagai fluida melalui setting ini. Nah, kemudian ada kita setting goal-nya terlebih dahulu. Jadi apa yang mau kita amati ya di dalam simulasi ini seperti kayak arah sumbu X, Y, Z kita amati, kemudian torsi juga momennya, istilahnya kayak momen arah X, Y, Z kita amati seperti ini.
Oke, kemudian setelah proses pendefinisian boundary-nya sudah selesai, nah kita lakukan meshing. Seperti ini hasil mesh-nya seperti ini. Untuk melihat hasil mesh-nya itu lewat ini ya, cut plot ya biasanya. Bisa dilihat seperti ini untuk hasil mesh-nya. Setelah proses mesh selesai, sebelum running, karena analisanya pakai transient, kita perlu setting di calculation control-nya. Jadi untuk parameter convergence-nya ya. Jadi ini ada finish kondisi, maksudnya perhitungan kalkulasi dari simulasi itu akan berhenti ketika, nah ini ada beberapa kriteria untuk berhentinya. Jadi ada yang goal convergence, jadi ketika goal yang kita definisikan ini udah convergence semua, itu otomatis berhenti. Nah, karena analisanya transient, kita pakainya untuk finish kondisinya pakai physical time. Jadi kita asumsikan physical time-nya 15 detik. Jadi di seluruh simulasi nanti itu pada detik ke-15 ya berarti sudah selesai gitu. Itu proses kalkulasinya. Nah, selain itu karena analisanya transient, kita perlu setting juga di bagian ini saving. Nah, ini ada yang namanya transient explorer. Nah, kenapa kita perlu aktifkan pengaturan yang ini? Supaya kita bisa lihat animasi pergerakannya ya. Kalau misalkan ini nggak diaktifkan ketika analisa transient, kita nggak bisa lihat animasi pergerakan kayak tadi. Jadi hanya per moment time penyimpanan. Jadi misalkan di sini physical time-nya, kan ini full result-nya physical time, tapi periodenya 0,5 second. Maksudnya dia akan menyimpan hasil kalkulasi setiap ini ya detik ke setiap 0,5 detik. Jadi setelah ngitung gitu detik 0,5 dia nyimpan hasilnya. Kemudian lanjut lagi, tadi detik ke 1 nyimpan lagi, terus detik ke 1,5 nyimpan lagi gitu. Jadi nggak bisa lihat langsung animasi pergerakannya gitu. Jadi perpotongan kalau misalkan yang transient explorer nggak diaktifkan. Oke, selanjutnya untuk di SolidWorks Flow Simulation itu ada ini ya, ada backup file. Nah, ini biasanya yang paling diperlukan ya. Kan kalau misalkan analisis CFD itu kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi nggak bisa hitungan jam ya. Kadang ada case yang harus sampai 2 hari, bahkan ada yang sampai seminggu kayak gitu, harus aktif terus gitu, harus dihitung terus. Nah, biasanya kan kita nggak tahu tuh kalau misalkan tiba-tiba ada mati lampu atau apa gitu ya, kecabut untuk PC-nya gitu. Nah, ini ada feature save backup every. Nah, ini ada backup file. Jadi misalkan ini disetting ya save backup every 100 iteration. Jadi ini bisa dipilih, bisa iteration atau travel, ada pilihannya. Jadi setiap udah mendapatkan 100 iterasi dia akan menyimpan. Jadi nggak perlu khawatir misalkan udah running 3 hari ya, katakanlah udah dapat 5.000 iterasi, terus mati lampu gitu. Ya berarti kita nggak perlu ngulang lagi dari awal. Jadi tinggal lanjutin di iterasi ke 5.000 lagi, langsung lanjut gitu. Kalau misalkan 5.030 kan berarti belum kesimpan kan ya, misalkan nyimpennya per 100 iterasi, jadi ngulangnya cuma di 5.000, iterasi ke 5.000, nggak harus dari awal. Ini perlu disetting supaya aman untuk pekerjaan simulasi yang memakan waktu lama ya di proses solvingnya. Oke, setelah lakukan setting tersebut kita langsung di running. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ketika proses running kita sudah bisa ngamati ya fenomenanya seperti apa. Bisa kita amati fenomenanya pakai cut plot kayak gini. Kemudian juga bisa kita lihat nilainya. Itu berdasarkan waktu karena kita
analisisnya secara transien. Dan kita juga bisa lihat udah iterasi keberapa gitu. Jadi ini bisa dilakukan selama proses solving. Ini kita bisa lihat. Kalau misalkan udah jalan ternyata kok nilainya kok jauh gitu dari data validasinya, kemudian fenomenanya kok beda sama penelitian atau eksperimen gitu, kita bisa stop. Jadi kita bisa stop, kemudian kita close, nanti setting dulu, lalu di run ulang. Harus nunggu selesai. Ini bisa diamati seperti ini. Jadi kita bisa, selain itu kita bisa lihat juga seperti grafiknya ya, grafik plotnya dari pergerakan masing-masing. Kalau misalkan ada istilahnya bubble plotnya tadi itu dipakai sebagai, nah bubble plotnya ini dipakai sebagai parameter convergence. Nah ini bisa dilihat dari grafiknya. Kalau misalkan ada case ya, biasanya kan ada beberapa case simulasi itu yang nggak bisa convergence. Nah, terus bagaimana kita bisa tahu kalau dinilai itu yang udah benar? Itu bisa lihat pakai kriterianya, kriterian ini, kemudian bisa dilihat dari grafiknya. Kalau misalkan dia udah mendekati linear gitu ya, udah mendekati stabil, tapi masih naik turun dikit gitu, nah itu berarti bisa dikatakan udah mulai stabil, istilahnya udah mulai convergence, mendekati convergence. Nanti lihat di kriterian lagi, kalau misalkan udah dikit nilainya antara kriterian sama, di sini ada tambahan tab ya sebenarnya bisa ditampilkan. Tuh, nah berarti data di situ yang memiliki kriterian kecil dan deltanya udah kecil mendekati kriteriannya itu yang diambil. Kalau misalkan ada case yang nggak bisa convergence, biasanya di ini ya case-case kayak rotating komponen itu yang sulit untuk convergence. Oke, setelah lakukan proses solving tadi, tahap terakhir tadi kan post processing. Nah, ini tahap untuk plot hasil. Nah, kita hide dulu yang mesh, kemudian ini ada surface plot. Nah, ini untuk lihat ini ya fenomena solvingnya ya supaya tervisualisasikan dengan jelas bagaimana. Jadi kita bisa plot seperti ini. Kemudian untuk melihat animasinya, ini kan masih detik ke-15 saja yang ditampilkan, time 15 second. Jadi untuk menampilkan kita buka transient explorer-nya, jadi diaktifkan dulu seperti ini. Nah, nanti muncul tab time step ini. Nah, ini bisa dilihat nanti animasi pergerakannya. Ya, seperti ini. Ini kelihatan ini ya, tutupnya ini enggak kayak di dindingnya aja ya untuk fluidanya. Ini karena plotnya masih perlu ditambahkan lagi. Ini karena masih pakai yang surface plot aja. Nanti untuk area atas ini sebenarnya bisa ditambahkan pakai yang iso surface. Jadi bisa dilihat nanti ketika udah ditambahkan iso surface, nanti bagian yang atas ini udah ketutup. Nah, ini untuk yang saya maksud tadi untuk periode penyimpanan. Nah, periode penyimpanan setiap 0,5 second ya disimpan. Nah, ini akan mempengaruhi ini besarnya ukuran file simulasinya. Jadi kalau misalkan physical time-nya banyak, periodenya sebisa mungkin jangan terlalu kecil. Nanti file simulasinya bisa besar banget, membengkak ya. Jadi ini diambil yang sesuai aja. Seperti ini. Ini aja 15 detik. Misalkan bagi 0,5 udah ada 30 step. Ini. Ini kayak misalkan mengamati pada detik ke 4,5. Nah, seperti ini. Kalau misalkan nggak diaktifkan yang transient explorer-nya tadi, bisanya ngamati seperti ini. Nah, ini ada iso surface. Nah, ini kan akhirnya kayak ketutup ya. Nah, full gitu untuk tampilannya. Ya, setelah untuk tampilan seperti ini, untuk post processing-nya juga bisa lihat data history kayak gaya yang timbul akibat
slosing tadi bisa kita lihat berdasarkan waktu juga. Jadi, seperti ini. Oke. Nah, ini kan masih antara gaya dengan iterasi ya. Nanti bisa diatur juga antara gaya dengan physical time. Jadi bisa dilihat di sini untuk fenomena gaya raiknya sana para manuver ya. Ini ada jalannya di sini, jadi nggak langsung stabil ya, dia masih naik turun seperti ini, nggak langsung stabil. Kemudian gaya puncaknya di sini sekitar 29.000. Kemudian bisa dilihat di gaya-gaya yang lainnya. Nah, ini jadi nggak langsung stabil gitu karena belum ada tambahan alat peredamnya. Oke, nah setelah melakukan simulasi default, kita butuh validasi apakah simulasi tersebut sudah benar atau belum. Nah, ini untuk proses validasinya. Jadi yang diambil tadi untuk COG tadi ya, konfigurasi COG. Itu untuk yang dimaksudkan COG-nya itu COG cairan. Jadi dari beberapa jurnal itu COG yang buat perhitungan adalah fokus di COG dari cairannya. Jadi kita ambil aja desain cairannya seperti ini, dan di SolidWorks itu bisa langsung ukur ya. Jadi massa dari volume cairan ini berapa itu bisa dievaluasi lewat SolidWorks langsung tanpa kita harus ngitung manual gitu. Jadi kita tinggal mendefinisikan densitas dari materialnya. Nah, katakanlah di sini air ya, kita ketik aja biasanya pembulatan 1000 atau 998. Nah, gitu. Jadi otomatis nanti SolidWorks akan menghitung sendiri, kemudian langsung ketemu massa. Nah, ini massa ini didapatkan dari evaluasi di SolidWorks. Nah, massa dari cairannya sendiri 5.000 kg ya. Kemudian percepatan arah X tadi didapatkan dari motion analysis. Jadi kita ambil puncaknya ya, puncak percepatannya kita ambil nilai maksimal dari percepatannya, kita input dalam perhitungannya. Kemudian COG-nya juga ini otomatis dari SolidWorks ngitung. Kita tinggal mendefinisikan titik nolnya dulu. Jadi titik nolnya di sini ya, ini didefinisikan dulu titik nol pengukuran COG-nya. Kemudian setelah di setting seperti ini, kita tinggal definisikan bahwa titik nolnya adalah sumbu ini, sumbu COG ini. Nanti titik ininya, titik center of gravity-nya ini langsung terhitung seperti ini. Jadi didapatkan X0, Z0, dan Y-nya 0,464. Dari perhitungan berdasarkan persamaan yang ada, itu didapatkan nilai Fx dan Fy sebesar ini. Jadi untuk Fx-nya sekitar 28.000, Fy-nya 49.000. Dan untuk simulasinya, nah, simulasi CFD, kita kan plot ya, kita plot dari hasil ini tadi, kita ambil puncaknya, dan yang Y juga kita ambil nilai tertinggi. Nah, seperti yang katakan sebelumnya, bahwa hasil perhitungan kuasi statik itu nilainya akan lebih rendah dari simulasi CFD. Nah, ini bisa dilihat Fx-nya, Fx sama Fy memiliki nilai yang ini ya, enggak begitu jauh range-nya, tapi bisa dilihat kalau hasil simulasi CFD-nya lebih tinggi karena dia di CFD ini kan memperhitungkan efek beban dinamisnya tadi. Oke, berarti bisa dikatakan setup simulasi tadi udah benar, itu udah bisa dipakai untuk simulasi pada tangki dengan variasi yang lain. Nah, kalau sudah sesuai, nah kita akan copy setup dari yang default ini, setup yang default ke variasi yang lain. Jadi di sini ada variasi separation ya, kita buat scat seperti ini untuk variasi pertama, kemudian anti slot 1 seperti ini, jadi kita tambahkan 4 level kayak gini, jadi atas sama samping, atas bawah sama samping-samping seperti ini. Kemudian nah ini ada variasi lagi anti slot 2, ini
kita ini ya, kita memodifikasi dari jurnal-jurnal yang udah ada, kita modifikasi karena kan antara geometri tangki elips kemudian dengan modified oval, sirkular itu kan pasti beda ya perlakuannya untuk alat peredamnya. Jadi ini kita adopsi dari jurnal yang ada, kemudian kita modifikasi. Ya, kemudian anti-SLOS 3, jadi ini cuma dibatasi, tengahnya dibagi gitu. Jadi ada separation kemudian dibagi. Nah, ini settingnya sama semua seperti tadi. Jadi kalau udah ini ya udah punya, kalau misalkan udah selesai, kalau misalkan yang default tadi udah selesai dan ternyata hasilnya udah sesuai gitu. Jadi kita tinggal copy paste gitu, copy paste setupnya. Jadi tinggal di copy, nanti ubah konfigurasinya ke separation, hasilnya tadi tinggal nanti nambahkan sedikit setting lah, katakanlah di meshing, karena kan antara default sama yang ada sekatnya kan meshingnya pasti ada perlakuan yang beda seperti itu. Nah, setelah di copy semua nanti bisa di running secara bersamaan. Ya. Jadi di sini itu bisa ini ya, bisa studinya itu bisa di copy seperti ini. Nah, clone. Jadi tinggal kita clone hasil setupnya, kemudian dikasih nama, pilih di konfigurasi yang mana, bisa di select di sini. Nah, pilih dia di cloning di konfigurasi yang mana, tinggal di checklist semua, nanti jadi satu-satu seperti ini. Kemudian kita tinggal lakukan sedikit setting ya, jadi sedikit setting di mesh, mungkin di meshnya kita perbaiki supaya lebih bagus hasilnya di bagian ini. Kemudian kalau udah di copy semua di SolidWorks itu bisa langsung running bersamaan pakai batch run. Jadi langsung running dua, misalkan batasnya 2 ya, jadi dua konfigurasi ini langsung di running secara bersamaan bisa, dan bisa diamati secara langsung. Contohnya gini, batch run ini bisa di checklist di sini, misalkan langsung di running ini ya 4 gini. Nah, ini bisa di running 2 maksimum simultan run at this komputer 2. Nah, ini tergantung juga sama spek hardware. Kalau misalkan spek hardware-nya udah bagus banget, nah ini bisa langsung 2 kayak gini. Jadi runningnya langsung 2 gitu. Ketika 2 selesai, langsung bisa di setting nutup ya untuk Windows solvernya, nanti langsung running 2 lagi gitu. Oke, dari hasil simulasi didapatkan grafik seperti ini. Jadi bisa dilihat bahwa dengan penambahan anti-SLOS ya, lihat di bagian ini langsung stabil ya di bagian ini. Setelah terjadi goncangan terus stabil. Nah, sedangkan yang no device ini hasil puncaknya lebih tinggi, sedangkan yang udah ada solusinya lebih rendah dan langsung stabil. Baik di gaya mana aja ya, di arah X, Y, arah X sama Z ini bisa dilihat juga langsung stabil juga dia. Nah, yang merah ini kan no device, dia masih berosilasi sangat tinggi seperti ini. Nah, kalau yang udah ditambahkan nanti sourcing bisa di ini langsung stabil lagi nih. Nah, di torsi pun sama. Nah, ini di torsi yang nggak ada device-nya kayak gini. Ya, goncangannya besar ya. Nah, kemungkinan untuk terguling ini besar sekali karena torsinya udah besar, langsung X-nya. Sedangkan dengan penambahan anti-SLOS bisa dilihat pada semua jenis anti-SLOS bisa berkurang ini. Dan nilai yang paling rendah itu didapatkan di ini, yang warna hijau, Slosing Tank Design 3 atau anti-SLOS 1. Ini. Dan di arah torsi Y juga sama seperti ini, jadi tanpa alat peredam dia masih berosilasi tinggi kayak ini. Oke, jadi dapat dilihat bahwa dengan penambahan anti-SLOS device itu bisa meredam ya, meredam baik gaya maupun momen dari gaya SLOS dinamik yang terjadi di dalam tangki. Ya, dari hasil tadi, hasil keseluruhan tadi ya, kita lihat ini kita mendapatkan hasil yang paling optimal itu pada anti-SLOS 1.
Ini karena dia dikatakan paling optimal karena dia paling baik redamannya di berbagai gaya. Jadi ada gaya X, di gaya X, Y, Z, kemudian torsi X, Y, Z itu paling kecil redamannya ya ini slot 1, anti slot 1 yang modelnya kayak gini. Nah, untuk perbandingannya ini bisa dilihat. Jadi perbandingannya bisa dipilih cuma 2 gini aja bisa. Kalau tadi kan langsung bersamaan. Bisa dipilih cuma 2 seperti ini. Bisa dilihat ya, kalau yang no device dia masih terosilasi kayak gini besar. Nah, kemudian di sini belum stabil, ada puncaknya kayak gini, baru dia ini kan masih belum stabil ya sampai akhirnya masih naik turun. Nah, sedangkan dengan penambahan ini device anti slot 1 ini dia udah langsung mulai detik ke-8 pun udah stabil. Dan selain itu dapat dilihat dari perbedaan ini cairannya ini ya. Ini kan diambil pada momen yang sama, yaitu detik ke-4,5. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat saat bermanuver dan berakselerasi dia cairannya seperti ini, langsung numpuk ke belakang sama ke samping ya, samping sisi sana. Sedangkan dengan penambahan ini dia terbagi kayak gini. Kemudian untuk arah X-nya juga lebih stabil gitu. Nah, setelah mendapatkan variasi yang paling optimal dalam meredam slosing cairan, nah selanjutnya data dari simulasi flow ini kita bisa gunakan untuk menguji kekuatan struktur tangki. Nah, biasanya kan kita udah mensimulasikan seperti ini, kemudian udah kita kasih peredam dengan tebal sekian. Dari hasil flow simulasinya udah bagus redamannya, tapi gimana untuk kekuatan tangki atau tangkinya sendiri maupun ini ya plat peredamnya, apakah mampu menahan ini gaya dari source dinamiknya atau tidak. Nah, di SolidWorks itu bisa dilakukan. Jadi setelah melakukan flow simulation kayak gini, nah ini hasil flow simulasinya, itu kita bisa hasil kalkulasinya ini bisa kita ekspor untuk menguji kekuatan strukturnya. Jadi kita pakainya ini ya momen ya, karena kita ujinya statik, jadi kita momen time-nya kita pilih. Jadi kita pilih puncak source-nya tertinggi di detik keberapa, kita lihat dari datanya tadi. Nah, kemudian setelah ketemu, nah, itu kita input ke simulasi statiknya. Jadi sebelum langkah tersebut itu harus hasil kalkulasinya harus diekspor dulu. Nah, untuk ekspor fenomena yang istilahnya analisis transient ya, kan kalau steady state ya langsung diekspor bisa. Tapi kalau analisanya pakai transient itu pertama harus dipastikan kondisi transient explorer-nya aktif. Kondisi transient explorer aktif. Jadi kondisi transient explorer itu yang ini. Transient explorer-nya ini harus aktif dulu. Ya, setelah itu tadi diaktifkan, baru kita ekspor result to simulasi. Nah, tujuannya diaktifkan dulu supaya semua hasil dari transient tadi ya, yang per periode 0,5 tadi, per 0,5 second tadi itu bisa ini dibaca nantinya di simulasi statik. Jadi harus diaktifkan dulu transient explorer-nya, baru diekspor. Setelah itu kita load time moment-nya di puncak tertinggi fenomena slosing-nya. Jadi di sini itu pada detik kelima dengan nama filenya ini. Nah, ini nama filenya. Nama file ini yang nantinya akan dipanggil di simulasi statik. Jadi setelah melakukan ekspor seperti ini, kita pastikan datanya ini ya. Jadi kita
coba ubah ke detik kelima, nanti dilihat ini nama filenya ini dilihat. Jadi yang terpenting nanti nama file. Jadi detiknya dilihat dulu, terus yang diingat-ingat nama filenya. Baru kita masuk ke simulasi statik. Nah ini yang tadi ya, Transient Explorer ya, seperti ini. Nah, terus masuk ke simulasi statik. Nah, di simulasi statik nanti simulasi statik pun sama, untuk tahapannya ada pre-processing, ada solving, sama post-processing. Jadi di pre-processing kita tinggal ini ya, jadi tinggal geometri yang dianalisis di flow tadi dipakai lagi. Jadi fungsinya kan fokusnya kan di tangkinya. Jadi langsung aja tangki konfigurasi ini dipakai di simulasinya. Dan ini bisa disederhanakan lagi karena contohnya seperti ini ya, bagian belakang ini sama pipa ini nggak diperlukan karena kita lihat fokusnya efek di device anti sloshing-nya tadi. Nah, jadi ini bisa disederhanakan lagi. Jadi kayak gini, polos kayak gini aja. Oke, nah, seperti ini nanti statik ya. Oke, ini udah masuk ke statik simulasi. Bentar, ini masih. Nah, seperti ini. Jadi ini tahapannya, nanti tinggal di setting. Kemudian untuk partnya nanti ini bisa diabaikan yang tidak diperlukan, jadi tinggal tangkinya aja. Nah, di pipa yang ini disederhanakan, jadi diasumsikan nggak ada ya pipa yang bawah ini karena dia nggak mempengaruhi kekuatan struktur juga. Fokusnya kita di bagian dalam, di bagian alat peredamnya ini. Nah, setelah dilakukan penyederhanaan, nah tujuannya juga sama ya, supaya proses meshingnya bisa lebih mudah. Bisa istilahnya partnya bisa di meshing kayak gitu. Karena kalau misalkan ada tambahan-tambahan kayak gini itu lebih ini ya, nambah jumlah elemen di meshnya. Jadi nanti di solvernya juga semakin berat. Jadi, makanya yang tidak diperlukan ini lebih baik dihilangkan, untuk disederhanakan. Nah, setelah itu definisikan ini tumpuan. Jadi diasumsikan di sini dia rigid ya. Ini di sini rigid, nggak bisa gerak kayak gitu. Kemudian setelah mendefinisikan tinggal input. Nah, ini input flow effect. Jadi untuk external load-nya itu di SolidWorks ada flow effect dan thermal effect. Nah, dua-duanya ini didapatkan bisa diambil dari hasil simulasi CFD. Jadi di flow effect ini dia untuk manggil ini ya, hasil kalkulasi CFD yang berupa tekanan, nanti data tekanan seperti ini. Jadi misalkan pengen tahu kekuatan struktur akibat tekanan di dalam tangki tadi ya, pergerakan cairan akibat percepatan tadi terus menghantam ke dinding tangki itu efeknya seperti apa, itu bisa diimport ke sini hasil perhitungannya sesuai nama file tadi, nama file simulasinya bisa dicari kemudian diinput. Selain itu juga bisa temperatur ya, kalau misalkan analisa temperatur, efek temperatur terhadap struktur gimana juga bisa dari flow simulation. Oke, setelah input ini gayanya ini ya, external load-nya tadi. Nah, ini kan namanya harus disesuaikan. Jadi di simulasinya itu resultnya nama 001318, di sini juga harus sama. Supaya yang diamati itu ya ini kondisi detik kelima dari simulasi CFD-nya. Nah, setelah diinput tinggal dilakukan meshing seperti ini.
Nah, setelah selesai mes di running, jadi hasilnya kayak gini nanti. Jadi udah bisa material udah disediakan juga ya di SolidWorks itu sudah disediakan juga database material. Nah, tinggal input, nanti kita bisa lihat apakah tangki ini kuat atau enggak. Nah, itu juga bisa dilihat juga nilai factor of safety-nya dari tangki. Nanti tinggal dibandingkan, disesuaikan sama standar perusahaan yang ada gitu. Misalkan tangki ini harus memiliki standar faktor safety di atas 3 ya, tinggal disesuaikan, nanti dicari. Nah, kalau misalkan pengen ngamati kondisi pada saat frida diam gitu, kekuatan rangkanya seperti apa ya, itu tinggal ininya dikondisikan pada detik ke 0, kemudian nanti ininya dipanggil sesuai nama yang di sini seperti itu. Oke, dari analisis yang telah dilakukan ya, ini bisa ditarik kesimpulan. Jadi kesimpulan yang didapatkan dengan penambahan plat peredam itu dapat mengurangi gaya sloshing yang terjadi pada tangki yang terisi sebagian. Kemudian didapatkan konfigurasi anti slosh 1 yang memiliki kapabilitas redaman paling baik di antara konfigurasi lainnya. Dan dari hasil simulasi statik menunjukkan bahwa struktur tangki dengan peredam mampu menahan gaya yang dihasilkan oleh fenomena sloshing. Jadi dari segi mengurangi sloshingnya udah baik, kemudian dari kekuatan strukturnya udah didapatkan hasil yang baik juga. Untuk referensi ya, ini bisa ditarik mungkin buat rekan-rekan mahasiswa kalau misalkan ingin belajar lebih lanjut. Ini referensi yang kami pakai. Ini ada yang UNECE pun juga dibahas juga di sini. Yang referensi kedua ini ya, ini juga membandingkan tentang perhitungan UNECE dan penelitiannya. Oke, ya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Ibnu Samsul atas materinya ya untuk sloshing. Jadi dari yang tadi dipaparkan oleh Mas Ibnu Samsul, kita semua sudah paham terkait penyebab sloshing dan tipe peredam mana yang paling efisien untuk mengantisipasi fenomena sloshing itu. Jadi gimana Bapak Ibu semua sudah ini ya setuju ya bahwa apa yang tadi dibayarkan untuk webinar kali ini sangat layak sekali gitu. Oke, ini sudah ada ini beberapa pertanyaan, lumayan banyak pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Ini nanti kami masih buka pertanyaannya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat. Tetapi sembari menunggu gitu ya, menunggu beberapa pertanyaan terakhir. Waktu dan tempat kita akan persilahkan Pak Anton untuk menyampaikan info terbaru seputar Arisma Data dan SolidWorks. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Anton. Oke, terima kasih. Oke, semoga materi hari ini tidak terlalu berat ya, sehingga bisa kita terima. Tapi mungkin bagi yang memang di bidangnya, beberapa memang ada di bidang pembuatan tangki, rasanya ini bakal menarik. Kita open untuk sesi tanya jawab nanti. Silakan dimasukkan di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya. Harapannya nanti kita bisa eksplor lagi lebih detail lagi terkait dengan sloshing ini ya. Oke, jadi kita akan perkenalan lagi dari Arisma Data. Arisma Data ini apa? Kita adalah reseller dari SolidWorks. Kita sudah dari tahun 96, kantor pusat di Jakarta, Serengseng. Kalau di Sidoarjo, kita ada di Anggrek Mas, yaitu Pagerojo, jadi dekat dengan Gor Sidoarjo, Gor Delta. Jadi sejak tahun 2011 Arisma Data buka kantor di Sidoarjo. Jadi pelayanan sendiri sudah lebih dari 500 perusahaan yang kita layanin. Jadi cukup banyak, industrinya pun bermacam-macam. Jadi mulai dari yang bengkel kecil sampai dengan yang perusahaan PMA besar itu sudah kita layani. Sehingga memang kita cukup banyak berpengalaman dalam berbagai macam proyek.
Selain itu juga Arisma Data, karena memang reseller sudah lama, timnya juga sudah solid, jadi juga sudah mempunyai sertifikasi yang dikeluarkan oleh pihak Dassault System secara langsung. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi ini tidak mudah prosesnya, jadi harus melengkapi berbagai macam syarat sertifikasi yang harus dicapai. Nah, tujuan kami sendiri selalu mengupdate sertifikasi ini untuk memastikan bahwa kemampuan kami selalu improve ya, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada di SolidWorks. Tujuan akhirnya supaya bisa melayani customer dengan lebih baik lagi. Oke, khususnya untuk pembelian license SolidWorks itu sudah include dengan aktivitas training dan supportnya. Jadi setelah training pun akan mendapatkan pendampingan project. Jadi training di Arisma Data sendiri kita tidak mengacu kepada trainingnya itu sendiri, tapi kepada projectnya. Project apa yang sering dilakukan atau dimiliki oleh customer kami, materinya kita sesuaikan. Jadi benar-benar implementasinya sesuai terapan untuk trainingnya. Setelah training tentunya user diharapkan untuk masuk ke project. Nah, dalam project ini kita memberikan pendampingan baik melalui visit, kunjungan, ataupun melalui elektronik. Nah, kalau di elektronik kita kasih garansi 15 menit respon. Kelebihan kita saat ini tentunya semua pakai WA. Nah, dengan WA ini kita buatkan grupnya sehingga akan lebih mudah nantinya dan lebih cepat dalam komunikasi. Dalam pembelian SolidWorks juga ada garansi trainingnya. Jadi kalau ada user yang sudah pernah training lalu pindah bagian atau sudah resign, ada user baru dalam periode maintenance, trainingnya diberikan gratis unlimited buat customer. Lalu juga bagi yang belum beli SolidWorks ini ada kabar baik. Ada kabar baik buat yang belum mampu atau belum ingin beli SolidWorks tetapi punya kebutuhan. Nah, kita buka jasa ya. Jadi kita punya jasa untuk desain maupun analisis, baik yang struktural maupun yang fluida seperti tadi. Jadi jangan berkecil hati bagi yang belum mempunyai atau sudah mempunyai SolidWorks tetapi belum mempunyai software analisisnya, ini bisa memanfaatkan jasa kami. Tapi yang perlu kita tekankan adalah di Indonesia ini jasa masih belum dihitung ya. Artinya kita belum menghargai effort dari nilai dari suatu jasa. Nah, di sini juga kita mau coba mengeduket bahwa aktivitas seperti kayak kita lakukan webinar kali ini pun itu ada effort yang kita berikan. Kita juga ingin mulai mengeduket bahwa effort itu ada nilainya. Jadi jasa itu pun ada nilainya. Dan ini yang mau kita coba ajarkan juga atau perkenalkan ke mahasiswa maupun ke profesional bahwa ya kita perlu menghargai jasa. Kalau di luar negeri itu kebalikan, rata-rata produknya lebih murah dibandingin di sini, termasuk software. Di Amerika harga software relatif lebih murah. Tetapi begitu akan ada kebutuhan training maupun support, harganya nanti jauh sekali, hitungannya per hour. Per hour itu sampai ratusan dolar. Jadi menarik ini untuk kedepannya kita akan coba juga buka pelayanan melalui servis jasa maupun desain maupun analisa. Oke, lalu kedepannya kita akan punya agenda. Kita punya agenda selanjutnya. Jadi tips trik untuk CSWP siap-siap bagi yang sudah lulus CSWA dan ingin naikkan level ke CSWP, kita akan adakan online class lagi, di mana ini akan kita bahas tips triknya seperti apa untuk bisa lolos di CSWP. Karena CSWP juga nilainya kan tidak murah ya, ini ada biaya yang kita harus keluarkan untuk sertifikasi sehingga kalau kita bisa lolos tentunya akan menghemat biaya. Next juga di tim Jakarta ada kegiatan webinar, silakan dipantau di akun IG-nya atau bisa melalui akun kami, komunikasi kami untuk ikut webinar selanjutnya yang diadakan hari Jumat 18 Juni. Ini kita bicara mengenai analisa kekuatan las sambungan dan efek deformasinya. Ini menarik juga. Untuk informasi lebih detail, kami buka line WhatsApp, bisa di teks di sini atau di email ke admin@arisma.id. Silakan ini di foto ya, kalau butuh informasi lebih lanjut terkait dengan apapun terkait SolidWorks, silakan hubungin di nomor ini.
Oke, cukup sekian pengantar dari saya. Kita bisa masuk sesi question answer supaya bisa lebih hidup lagi diskusinya. Oke, terima kasih kalau gitu Pak Sono, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Anton atas informasi menarik ya dari PT Arisma Data Setia. Jadi buat Bapak Ibu sekalian jangan ketinggalan, tetap pantengin informasi terbarunya bisa melalui Instagram solidworks.id. Oke, kita akan langsung bahas untuk pertanyaan pertama yang sudah masuk. Ini dari Pak Syakib Alvarel gitu ya. Apakah ada file model benda kerja yang nanti akan disimulasi untuk dicoba sendiri? Jadi, oke, ini saya harus jadi ini pertanyaannya. Ya. Jadi untuk model benda kerja ini tidak dibagikan karena sifatnya berupa webinar bukan training gitu ya. Jadi lebih ke arah apa yang sudah dilakukan tadi langsung di-share di dalam webinar ini. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan kedua gitu ya. Ini menarik nih, jadi menggelitik ya. Jadi kondisi jalan di Indonesia nggak selalu mulus gitu ya. Apakah motion analysis bisa mengakomodir jalan berlubang? Oke, gimana Mas Samsul? Oke, jadi itu pertanyaan dari Pak Galih ya. Apakah motion analysis bisa mengakomodir jalan berlubang? Ya jawabannya bisa. Ya, tinggal Bapak memodelkan aja kalau jalannya berlubang kayak gitu. Nah, misalkan kendaraannya ada suspensinya itu juga bisa ditambahkan di motion analysis untuk karakter suspensi ya gitu. Jadi tetap bisa dilakukan. Oke, jadi di motion analysis yang step pertama tadi itu jalannya nggak dibikin mulus tapi dibikin ada coakannya gitu Mas Samsul ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Bu Dinda. Ya, ini untuk general setting fluida, air, dan udara. Bagaimana caranya untuk membedakan jika airnya itu full, setengah, atau 3/4? Nah, kita langsung jawab saja Mas Samsul. Ya, jadi untuk mendefinisikan ini ya, kondisi air ya. Ini saya coba share screen. Sudah kelihatan? Ya. Oke. Jadi ini bisa digambar kayak gini. Jadi ada komponen tertentu yang mendefinisikan bahwa dia adalah fluida. Nah, digambar aja ini kondisi 3/4, misalkan setengah ya digambar komponennya setengah kayak gitu. Nanti tinggal didefinisikan di initial condition. Nah ini, nanti dipilih part tersebut, dipilih, nanti disable solid komponen, dia didefinisikan sebagai air kayak gitu. Caranya seperti itu. Jadi bisa digambar aja kondisi airnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Dinda sudah paham ya bagaimana cara melakukannya tadi karena sudah ditunjukkan secara langsung. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi dari Pak Safrul Rahmat, bagaimana cara analisis akustik ya di SolidWorks 2018? Akustik, ya. Oke, jadi untuk akustik itu ada ini ya flow simulation ya, di akustik analisisnya. Oke. Secara detailnya tentu saja mungkin nanti kita bisa agendakan di lain sesi ya karena ini lebih ke metode analisisnya seperti apa gitu. Jadi ya mungkin nanti kita bisa set waktu lagi lain kali. Oke, dari Pak Irwan Kurniawan, dari hasil analisis apa bisa dilihat area struktur mana yang menerima gaya atau tegangan atau FOS minimal ya mungkin ya maksudnya ya. Jadi ini lebih ke arah tadi tangkinya sudah terima pressure Mas Ibnu Samsul ya. Jadi kemudian itu disimulasikan di SolidWorks statik tadi. Tadi sudah ditunjukkan ya. Sudah ditunjukkan. Mungkin bisa kita share screen lagi mungkin untuk area yang FOS terkecilnya gitu. Atau mungkin print screen aja hasil simulasi terakhirnya.
ini ya, tadi udah ditunjukkan kalau misalkan hasil dari kalkulasi flow tadi bisa ditransfer ke simulasi statik seperti ini. Jadi bisa dilihat ini distribusi tegangannya. Nah, tegangan kayak gini. Nanti tinggal di plot untuk tegangan maksimal itu bisa tinggal di show gitu ya, show titik mana yang memiliki tegangan tertinggi. Nanti kalau misalkan pengen tahu FUS ya juga langsung bisa diplot di simulasi statik kayak gitu. Jadi tetap bisa kita amati efek dari tekanan cairan ini ke strukturnya gimana. Gitu. Oke, terima kasih Mas Ibnu Samsul. Jadi di sini kita bisa rangkumkan bahwa di situ area yang berwarna itu ada gradasi sebelah kanan itu ya, jadi merah sampai ke biru gitu ya. Jadi yang merah itu tentu saja nanti nilai faktor offsetting-nya kecil gitu ya, dibandingkan lebih kecil daripada yang area berwarna biru gitu. Jadi itu jawabannya berarti bisa gitu. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Pak Masud Hasan. Ya. Jadi apa kabar Pak? Ini pertanyaan kalau tadi tangki ya. Nah pertanyaan gimana kalau itu di kapal tanker? Nah menarik ini karena beliau memang spesialis di kapal ya. Oke, untuk Pak Masud ini maksudnya berarti apakah efek gelombang lautnya terhadap ini ya kestabilan kapalnya ya? Bisa mungkin bisa. Ya, silakan Pak Masud Hasan bisa open mic Pak. Ya. Silakan Pak. Oke, kalau mungkin bisa dikonfirmasi di kolom chat. Jadi pertanyaannya apakah ini akibat dari guncangan dari ombak laut gitu ya. Nah, ini untuk mungkin bisa dikonfirmasi terlebih dahulu. Untuk itu kita move ke pertanyaan berikutnya ya dari Pak Richard Michael. Oke, ini sepertinya sudah ada jawaban mungkin ya. Ya, kalau misalkan ini ya Pak ya, dari gelombang ke efek strukturnya. Kalau misalkan cuma nyari ini gayanya aja, kayak efek tegangan kayak tadi ya, di statik itu di SolidWorks masih bisa. Tapi kalau misalkan gelombang datang terus di stabilitas kapalnya nggak bisa, di stabilitas kapalnya itu belum bisa ya kalau di SolidWorks. Jadi sebenarnya ada untuk yang lebih advance dari Dassault System itu yang Simulia, Pak. Jadi kalau Simulia itu lebih ada teknologi yang namanya FSI. Jadi interaksi antara fluida sama struktur itu bisa langsung kelihatan tanpa lewat transfer kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ibnu Samsul. Jadi karena PT Arisma Data Setia berpartner dengan Dassault System dan Dassault System tidak hanya SolidWorks dan kita saat ini juga sudah melayani untuk solusi Simulia ya. Jadi pertanyaan Pak Masud Hasan itu bisa tercover oleh solusi di Simulia. Jadi mungkin nanti kita bisa bicarakan lebih detail. Oke, berikutnya dari Pak Richard Michael ya, apakah bisa digunakan analisis heat transfer saat terjadinya slowing gitu ya, dengan menyentang heat transfer tadi. Nah, ini pasti salah satu peserta webinar yang menyimak isi materi yang disampaikan Mas Ibnu Samsul gitu ya. Jadi itu bisa karena sudah dijawab oleh Mas Richard Michael sendiri ya. Jadi dengan cara mencentang itu nanti hasilnya akan berbeda. Begitu Mas Ibnu Samsul ya. Iya, okay. Bisa. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Martua Jaya. Ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari simulasi ini mengabaikan faktor eksternal seperti aliran udara di sekitar truk dan menganalisis kejadian seperti ini. Apakah dapat dilakukan di software SolidWorks terdahulu? Gitu. Oke, ini sebenarnya satu pertanyaan. Tapi ada dua sebenarnya. Jadi mengabaikan aliran udara di sekitar truk dan
apakah ini bisa dilakukan di versi SolidWorks yang versi lebih lama ya? Oke. Oke, untuk ya yang kita bahas tadi kan memang mengabaikan faktor eksternal udara luar ya. Tapi sebenarnya bisa. Jadi kalau misalkan ada fenomena udara luarnya, efek udara luar sama menganalisa aliran yang di dalam, itu kita pakainya yang tipe eksternal nanti. Tipe eksternal dan mendefinisikan area mana yang khusus untuk analisa internalnya gitu, bisa didefinisikan kayak gitu. Untuk versi SolidWorks-nya free surface ini ya terbatas di 2018 ke atas. Jadi untuk 2018 ke bawah itu belum ada teknologi untuk free surface-nya. Oke, baik. Jadi menjawab sekali Mas Ibnu Samsu. Oke, jadi kemudian pertanyaan berikutnya adalah ini nanti ada trainingnya nggak? Nah, pertanyaan itu nanti kita akan lihat ini ya mungkin minat gitu ya, minat dari peserta webinar ini untuk mengikuti ini. Kalau nanti ada feedback seperti itu, nanti ada feedback dari tim marketing kami. Nanti kalau memang peminatnya lumayan banyak, nanti kita bisa agendakan. Oke, terima kasih dari Pak Marto Jaya. Kemudian ada dari Pak Sahabudin Latif ya. Apakah bisa untuk simulasi fluida seperti HVAC, konveksi bebas, sistem ventilasi alami pada bangunan? Ini waktu itu sudah pernah kita agendakan webinar untuk HVAC dan itu bisa gitu ya. Jadi waktu itu kita agendakan ketika pada saat awal pandemi. Jadi awal pandemi kita mulai ada webinar dan HVAC ini yang menjadi topik ini yang kita angkat gitu ya karena berkaitan dengan sirkulasi udara. Jadi itu bisa. Mungkin nanti bisa dicek di YouTube kami. Sepertinya sudah pernah diupload gitu ya. Oke. Kemudian dari Pak Fikri. Nah betul ini ya. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Martua Jaya tadi. Jadi itu ada training nggak untuk penggunaan flow simulation ini? Nanti kita tunggu aja tanggal mainannya. Ini feedback yang menarik buat marketing kami untuk mengadakan training flow simulation. Oke. Kemudian sebentar, ada pertanyaan lanjutan sepertinya tadi. Oke, ini dari Pak Irwan Kurniawan ya. Oke, apakah slide presentasi dan rekaman video akan dibagikan? Betul. Jadi nanti untuk rekaman video yang nanti akan kami bagikan. Jadi rekaman videonya yang akan kami bagikan ke peserta webinar hari ini. Jadi itu sudah masuk fasilitas. Untuk slide-nya sepertinya tidak. Jadi untuk rekaman web videonya saja. Oke, untuk Pak Arditya Skema, oke, jadi hasil simulasi value-nya dalam FX dan FY, berapa hasil SRT-nya? Sesuai dijelaskan awal, persamaan yang mana? Oke, mungkin ini agak sedikit flashback untuk materinya Mas Ibnu Samsul, karena ini menyangkut angka, jarang sekali orang mengingat angka-angkanya, jadi oke, kita tampilkan kembali untuk nilai FX dan FY-nya. Oke, untuk hasil FX sama FY, hasil simulasi. Oke, jadi sebenarnya ini sudah dijelaskan tadi di ini bagian validasi data ya. Nah, ini untuk perhitungan secara kuasi statiknya kita dapatkan nilai seperti ini. Kemudian dari ini simulasi CFD kan kita dapatkan grafik kayak gini ya, karena analisanya transient, berbeda dengan kuasi statik yang dia steady. Jadi kita ambil ini sama-sama percepatan X tertingginya. Jadi kita ambil di
5,5 meter per second ya. Terus ini kita lihat di detik keberapa dia mengalami percepatan tersebut. Nah, kita dapatkan Fx dan Fy-nya sekian. Jadi bisa dilihat untuk perbandingannya udah mendekati. Kemudian untuk yang SRT, untuk yang SRT ya, untuk yang SRT itu sebenarnya langsung dihitung gini ya, kan ini ada nilai MAY sama MG, tinggal diinput di sini. Tapi kenapa tadi nggak ditampilkan nilainya? Itu karena untuk mengetahui SRT itu kita butuh ini lebih banyak informasi ya, kayak kekuatan suspensinya gimana, terus axle, tire, dan itu informasi tersebut emang kita belum punya data yang lengkap gitu, yang sesuai standar kebanyakan kendaraan yang ada. Jadi kita hanya sampai ke Fx dan Fy-nya. Kalau misalkan pengen dilanjut sampai SRT ya harus punya data lengkap ini. Ya, ini udah dijelaskan ya, yang untuk kendaraan yang kompleks ini data-data ini harus lengkap. Nanti tinggal diinput di sini. Dan Fx, Fy-nya kan udah dapat tuh dari hasil simulasi, tinggal dimasukkan. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ibnu Samsul. Kita sudah jawab semua pertanyaan yang masuk di kolom chat. Terima kasih atensi Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa dalam webinar kali ini. Sebelum kita tutup, mohon bantuannya untuk Bapak Ibu semua untuk on cam, kita foto bersama dulu ya. Oke, seperti biasa. Foto bersamanya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah join dalam webinar ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya dan salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibnu. Terima kasih Pak.